Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah Hukum Internasional yang dibimbing oleh Ibu Ceklis Setia Pratiwi, SHLLM MCL Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini kami akan membahas mengenai sengketa maritim antara Kenya dengan Somalia. Pada kelompok ini, kami beranggotakan 6 anggota. Yang pertama ada Putri Fatia Ningtyas, NIM 005, kemudian ada Dita Riana Putri, NIM 031, ada Raihan Maulana, NIM 033, ada Retno Dian Febiariani, NIM 056, ada Tasya Dwi Gustin Hartanti, NIM 057, dan yang terakhir ada Kanti Aji Setianingrum, NIM 058. Langsung saja ke materi yang pertama, di sini mengenai gambaran umum dan alasan mengapa kami memilih kasus antara Somalia dan Kenya. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Retno Dian Febi Aryani, NIM 2020 10 11 03 11 056. Langsung saja pada gambaran umum mengenai sengketa kasus Somalia dan Kenya. Banyaknya sengketa wilayah karena saling klaim atas sebidang tanah daerah saat ini menjadi perhatian dunia. Wilayah klaim biasanya dalam bentuk wilayah darat dan laut ataupun pulau. Secara umum, sengketa wilayah dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu bentuk gugatan terhadap seluruh negeri atau bisa juga bentuk mengklaim bagian dari wilayah negara tetangga. Somalia dan Kenya adalah dua negara yang berada di benua Afrika yang bersengketa masalah perbatasan laut. Baik Kenya dan Somalia memiliki pandangan yang berbeda yang sama tentang perairan teritorial Samudra Hindia. Perselisihan tersebut berasal dari interpretasi yang saling bertentangan tentang bagaimana batas-batas harus diperluas ke Samudra Hindia. Kedua negara di Afrika Timur itu memperdebatkan 160.000 km persegi wilayah di Samudra Hindia dengan prospek cadangan minyak dan gas yang besar. Pada tahun 2014, Somalia mengajukan konkurensi delimitasi maritim ini ke ICJ atau International Court of Justice. Dan proses pengadilan antara keduanya telah berlangsung selama hampir 7 tahun dan pada Maret 2021, Kenya mengumumkan bahwa mereka tidak lagi akan berpartisipasi dalam proses pengadilan. Kemudian pada tanggal 16 Maret 2021, Kenya tidak hadir dalam proses lisan di ICJ atas dasar ketidakadilan yang dirasakannya. Kemudian Kenya tidak sempat menyiapkan diri karena adanya COVID-19 dan mengklaim alamaya sidang tidak cocok. Adapun alasan mengapa kelompok kami memilih kasus sengketa antara Somalia dan Kenya adalah kasus ini sangat menarik perhatian kami karena kasus ini sejak tahun 2014 hingga 2021 proses pengadilan untuk masalah wilayah maritim antara keduanya juga belum selesai. Sampai pada akhirnya pada tahun 2021 Kenya tidak hadir dalam persidangan di ICJ. Dan yang alasan kedua adalah kasus ini juga sedang hangat dibicarakan di media sosial. Sekian dari materi saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Fatia. Untuk Fatia, disilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya Putri Fatia Ningtyas, NIM 20 20 10 11 03 11 005 akan membacakan sengketa maritim Somalia dan Kenya. Masya Allah. Perselisihan yang melibatkan dua negara di benua Afrika tersebut dipicu oleh sengketa perbatasan laut. Baik Kenya dan Somalia memiliki pandangan yang sama tentang perairan teritorial Samudra Hindia. Pada awalnya, Somalia menuduh Kenya memberikan hak eksplorasi sumber daya kepada perusahaan multinasional Total dan Eni di perairan yang disengketakan. Somalia mengajukan tuntutan terhadap Kenya di Mahkamah Internasional pada Agustus 2014. Kedua tetangga Afrika Timur itu memperdebatkan 160.000 km persegi wilayah di Samudra Hindia dengan prospek cadangan minyak dan gas yang besar. Perselisihan tersebut berasal dari interpretasi yang saling bertentangan tentang bagaimana batasan-batasan harus diperluas ke Samudra Hindia. Klaim Somalia adalah bahwa batasan selatan harus membentang ke tenggara sebagai perpanjangan dari pembatasan darat.
Pendapat Kenya adalah bahwa pembatasan Somalia harus belok kira-kira 45 derajat di garis pantai dan berjalan dalam garis lintang. Konvensi Hukum Laut 1982 sudah menyediakan suatu sistem penyelesaian kongruensi yang sangat kreatif. Dalam hal ini, di mana konflik sengketa atas batas wilayah yang dilakukan oleh Somalia maupun Kenya harus dapat diselesaikan agar tidak semakin memperburuk masalah hal tersebut. Mungkin itu dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Fatia. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Tasya. Untuk Tasya, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, nama saya Tasya Dwi Gustin Hartanti, NIM 20201011031157. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori penyelesaian sengketa antara Kenya dan Somalia. Dalam sengketa maritim Kenya dan Somalia terdapat dua teori tentang mekanisme penyelesaian sengketanya. Yang pertama ada perundingan diplomatik. Perundingan biasanya dilakukan dalam bentuk pembicaraan langsung antara negara yang bersengketa dalam pertemuan tertutup antara wakil-wakilnya. Tetapi sering dalam kenyataan negara-negara bersengketa tidak dapat langsung berunding begitu saja tanpa adanya pihak-pihak yang menghubungkan mereka. Yang kedua ada Mahkamah Internasional. Serupa dengan arbitrasi internasional, yurisdiksi internasional tetap merupakan suatu cara penyelesaian sengketa antar negara yang menggunakan atas ketentuan-ketentuan hukum, dan karena itu kedua prosedur penyelesaian ini juga menghasilkan keputusan-keputusan hukum. Karena keputusan-keputusan tersebut merupakan keputusan hukum, maka ia akan mengikat negara-negara yang bersengketa. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Tasya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Raihan. Untuk Raihan, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nama saya Raihan dengan NIM 20201011031103. Yang mana di sini saya ingin menjelaskan bahwasanya proses yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa antara Kenya dan Somalia dengan sengketa perbatasan laut. Di sini proses yang ditempuh adalah yang pertama dengan negosiasi. Dapat kita ketahui bahwasanya pada tahun 2009 kedua negara tersebut telah sepakat dalam nota kesepahaman atau MOU yang didukung oleh PBB untuk menyelesaikan sengketa perbatasan melalui negosiasi. Tapi 5 tahun kemudian nota kesepahaman atau MOU tersebut itu gagal dan tidak tercapainya kesepakatan antara Kenya dan Somalia terkait sengketa maritim tersebut. Lalu yang kedua, yakni dengan mengajukan ke Mahkamah Internasional atau disebut dengan ICJ. Tepatnya pada tahun 2014 bulan Agustus, Somalia ini mengajukan kasus tersebut ke Mahkamah Internasional atau ICJ di Den Haag atas perselisihan sehubungan dengan pembentukan batas laut tunggal antara dua negara di Samudra Hindia yang membatasi laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinen di luar 200 mil laut dengan pihak Kenya. Sekian, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Raihan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Dita. Untuk Dita, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dita Riana Putri dengan NIM 2020 1011 0311 031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesepakatan yang dicapai dan permasalahan yang dihadapi dalam sengketa maritim antara Kenya dengan Somalia. Dalam hal ini, sengketa batas wilayah antara Kenya dan Somalia itu harus segera diselesaikan agar tidak semakin memperburuk keadaan tersebut. Di sini Kenya telah menyatakan bahwa ingin menyelesaikan masalah perbatasan di luar pengadilan. Putusan tersebut didasari atas adanya ketidakadilan prosedural di pengadilan, sesuai dengan penerimaannya terhadap yurisdiksi di pengadilan. Kekhawatiran tersebut
didasari karena adanya keterlibatan warga negara Somalia, yakni Hakim Abdul Qawi Yusuf, yang berkedudukan di ICJ. Dan sebelumnya itu pernah mewakili Somalia dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa ketiga tentang hukum laut. Pada tanggal 16 Maret 2021, Kenya tidak hadir dalam proses lisan di ICJ atas dasar ketidakadilan yang dirasakan dan tidak sempat menyiapkan diri karena adanya pandemi COVID-19, serta mengklaim alam maya sidang itu tidak cocok. Mundurnya Kenya dalam pengadilan tersebut menjadi suatu halangan bagi jalannya proses peradilan sengketa perbatasan ini. Sebagaimana kebanyakan institusi internasional lainnya, ICJ itu tidak mempunyai prosedur untuk memaksa Kenya balik kepada prosesi persidangan, sehingga sampai sekarang belum ada kesepakatan yang dicapai. Sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Dita. Untuk materi selanjutnya atau materi terakhir akan disampaikan oleh Kanti. Untuk Kanti dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Kanti Aji Standing Room dengan NIM 2020 1011 03 11 058. Di sini saya akan menjelaskan kesesuaian teori dan praktek sengketa maritim Kenya dan Somalia. Dari kasus sengketa maritim Kenya dan Somalia, di dalam penyelesaian sengketa tersebut sudah sesuai antara teori dan prakteknya, yaitu terdapat dua penyelesaian sengketa. Yang pertama, penyelesaian secara politik atau non-yuridiksional, yaitu Kenya melakukan perundingan diplomatik dengan Somalia dan penyelesaian di Mahkamah Internasional. Pada bulan Agustus 2014, Somalia mengajukan kasusnya di ICJ di Den Haag atas perselisihan sehubungan dengan pembentukan batas laut tunggal antara dua negara di Samudra Hindia yang membatasi laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinen di luar 200 mil laut. Dan pada akhirnya, dari kasus sengketa maritim Kenya dan Somalia sampai sekarang ini belum ada penyelesaiannya, dikarenakan perwakilan Kenya yang tidak hadir di dalam pengadilan. Sarannya seharusnya Kenya hadir di dalam pengadilan tersebut agar sengketa tersebut cepat terselesaikan dan kesepakatan dapat dijalankan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Kanti. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat memberi manfaat untuk teman-teman semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.